Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai desain layout atau desain tata letak. Desain tata letak ini merupakan poin kelima dalam 10 keputusan penting dalam manajemen operasional. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai lokasi, sudah membahas mengenai proses teknologi dan kapasitas desain, juga sudah membahas bagaimana yang pertama sekali itu mendesain produk dan jasa. Nah, setelah kita mendesain produk dan jasa, kita sudah tahu bagaimana proses menghasilkan produk tersebut, teknologi apa yang dibutuhkan, dan bagaimana kapasitas desain kita. Kita sudah menentukan lokasi usahanya. Nah, sekarang kita menentukan seperti apa tata letak yang perlu kita gunakan, kita pilih untuk menunjang operasional perusahaan. Tentunya tujuan utamanya adalah untuk mencapai efisiensi. Bisa mencapai efisiensi, bisa meningkatkan produktivitas. Nah, strategi tata letak ini secara substansi memberikan perubahan pada efisiensi atau operasi atau produksi. Tata letak merupakan satu keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam segi kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya, serta kualitas lingkungan kerja, bagaimana interaksi dengan pelanggan, dan citra perusahaan. Nah, tata letak yang efektif nanti dapat membantu organisasi mencapai strategi yang menunjang diferensiasi, biaya rendah, atau respon cepat atau tanggapan, fast response. Nah, tujuan dari, sebelum nanti kita membahasnya, kita akan membahas nanti 6 strategi tata letak. Ada itu tata letak posisi tetap, tata letak berorientasi proses, kemudian tata letak kantoran, tata letak retail atau eceran, kemudian tata letak warehouse atau gudang, kemudian tata letak berorientasi pada produk. Jadi bagaimana pertimbangan-pertimbangan apa yang akan kita pilih untuk menentukan tata letak tadi tergantung jenis usaha kita, bagaimana proses usaha kita, dan strategi-strategi yang akan kita lakukan. Nah, tujuan dari strategi tata letak ini adalah untuk membangun tata letak yang ekonomis, yang memenuhi kebutuhan persaingan perusahaan. Jadi, bagaimana sumber daya yang kita punya yang terbatas tadi bisa kita manfaatkan dengan baik dengan didukung dengan tata letak yang pas gitu. Jadi misalnya kalau si pekerja kita atau kita sebagai orang yang bekerja perlu menggunakan tangan untuk menjangkau segala macam produknya, bagaimana tata letaknya, apakah berapa meter jaraknya, di mana yang bahan A, B, C-nya itu di mana posisinya, apakah disusun berurutan sesuai dengan prosesnya, atau yang A-nya di atas, B-nya di bawah, C-nya di samping, di kiri, di kanan. Karena satu detik saja itu berpengaruh nanti kepada efektivitas dan efektivitas si usaha tadi, si prosesnya tadi. Nah, dalam menentukan desain tata letak tadi, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal untuk mencapai bagaimana utilitas ruangan, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Kemudian, bagaimana kita meningkatkan aliran informasi, barang, atau orang yang lebih baik. Kemudian, bagaimana meningkatkan moral karyawan yang lebih baik, membangun kondisi lingkungan kerja yang lebih aman. Kemudian, bagaimana interaksi dengan pelanggan yang lebih baik. Kemudian, adanya membangun fleksibilitas. Jadi, bagaimanapun kondisi tata letak yang ada sekarang, tata letak tersebut akan perlu diubah. Jadi kita nggak akan bisa menggunakan tata letak ini tiap waktunya. Mungkin untuk beberapa bulan bisa, tapi perlu diubah. Nah, bagaimana fleksibilitasnya nantinya? Misalnya ada upgrade mesin baru, yang mesin barunya ini nanti bisa mengcover pekerjaan A dan pekerjaan B. Nah, sehingga yang tata letak sekarang kan tata letak ada mesin A, nih mesin B, tapi mesin barunya bisa A dan B langsung, misalnya seperti itu. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa tata letak dapat disimpulkan bahwa tata letak merupakan satu sistem yang saling berintegrasi di antara seluruh fasilitas-fasilitas, mulai dari input hingga output, selama dalam proses tersebut dapat mencapai satu nilai tambah berupa efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar.
Seperti yang saya jelaskan tadi, tipe-tipe layout ada tata letak office atau perkantoran, kemudian ada tata letak retail atau tata letak untuk barang eceran, kemudian tata letak warehouse atau gudang, tata letak untuk posisi tetap, kemudian ada tata letak untuk berorientasi pada proses, ada tata letak work cell, kemudian tata letak yang berorientasi pada produk. Nah, untuk tata letak office atau perusahaan, tata letak perusahaan itu menentukan posisi pekerja, peralatan pekerjanya, kemudian ruang kerja yang disediakan untuk pergerakan informasi. Kemudian ada tata letak retail, mengalokasikan ruang display dan respon atau tanggapan untuk kebiasaan pelanggan atau untuk perilakunya pelanggan. Kemudian ada tata letak warehouse atau gudang yang itu menentukan ruang penyimpanan dan pertukaran antar material, handlingnya materialnya. Kemudian ada tipe tata letak posisi tetap, menentukan persyaratan tata letak untuk proyek besar seperti kapal dan bangunan yang mana itu nggak bisa diubah-ubah. Jadi yang berjalan itu ada pekerjanya, sedangkan barangnya yang produknya tadi itu yang kita bikin tadi nggak bergerak gitu. Kemudian proses oriented layout itu berurusan dengan produksi yang bervolume rendah dan bervariasi tinggi. Kemudian tata letak work cell layout mengatur mesin dan pelatan untuk fokus pada produksi dari produk tunggal atau produk yang berkelompok. Kemudian ada tata letak yang berorientasi pada produk, mencari penggunaan tenaga dan mesin terbaik dalam produksi berulang atau berkelanjutan. Yang ini harus yang kita pertimbangkan bagaimana kita menghandle material, kemudian menghandle kapasitas dan space dari peralatan, kemudian bagaimana kita memperhatikan masalah lingkungan dan estetika, kemudian bagaimana arus dari informasi, bagaimana perpindahan barang dari berbagai area. Jadi misalnya kita produknya di ada beberapa area, apakah tata letaknya tersebut nggak bisa muter-muter? Udah pada kan pasti kebayang bagaimana kita mendesain tata letaknya tadi, meningkatkan efisiensi, nggak cuma efisiensi biaya tapi juga efisiensi tenaga yang harus dipertimbangkan, tenaga dan efisiensi waktu. Ini untuk perbedaan, ini untuk contohnya office, retail, dan warehouse. Kalau kalian misalnya pergi berbelanja ke toko-toko retail seperti Raja Mart atau seperti ke Niagara atau seperti ke Nelamart, itu pasti akan melihat bagaimana tata letak di retail tadi. Mana produk yang perubahannya cepat, perputarannya cepat, bagaimana produk-produk yang mungkin akan dibeli secara impulsif. Nah, produk-produk yang akan dibeli secara impulsif itu akan diletakkan dekat dengan kasir. Jadi misalnya kayak permen, coklat-coklat, itu orang nggak biasanya tidak terencana untuk belinya. Oh lihat, oh ya akhirnya beli gitu. Nah, kalau misalnya produk-produk yang membutuhkan space besar, diletakkannya misalnya lebih ke pinggir. Produk-produk yang orang yang niat mencari, taruh agak ke belakang. Produk-produk yang berbahaya, misalnya kayak sabun-sabun itu biasanya di sudut. Kalau makanan biasanya di tengah gitu. Jadi pertimbangan tadi itu, menentukan strategi tata letak tadi dengan pertimbangan tertentu. Ini untuk contoh-contohnya. Nah, kita masuk ke pertama itu ke office layout. Bagaimana menggrupkan pekerja, peralatan, dan ruang agar bisa bekerja dengan aman, nyaman, dan aliran informasinya baik. Nah, coba diperhatikan di mana ya contohnya di kampus kita di Payakumbuh. Ruangan kita perhatikan ke ruangan koordinator kampus, sekretaris koordinator kampus. Ibu koordinator di sudut depan, sebelahnya Bapak Sekretaris, depan Bapak Sekretaris itu ada admin. Kenapa adminnya nggak ditaruh di ruangan terpisah? Biar aja di sana kan dua lebih lapang gitu. Nah, susah nantinya informasi dari koordinator kepada adminnya. Nah, kita lihat ke ruangan sebelahnya,
ada ada meja kaprodi, kemudian ada meja kaprodi IE, meja kaprodi manajemen. Nah, di depan meja kaprodi tersebut ada ICT, admin M, admin E. Sebelumnya itu ICT ada di gedung kuliah. Ketika ICT ada di gedung kuliah, informasi tadi sering ada yang kelewat atau informasinya tadi nggak bagus gitu perputaran informasinya. Ketika kaprodi atau ibu koordinator perlu cepat respon dari ICT, ICT-nya di ruangan kadang susah dihubungi karena terganggu dengan pekerjaan lain. Jadi lebih gampangnya itu ada satu ruangan yang mana aliran informasi tadi saling membantu. ICT dekat dengan manajemen, dekat dengan IE, ketika ada masalah bisa saling berkoordinasi dengan segera. Nah, itu untuk penyusunan tata letak untuk di perkantoran. Bagaimana bisa menimbulkan kenyamanan dan keamanan dalam bekerja. Nah, yang paling utama dalam office layout itu adalah aliran informasi. Ini contoh bagaimana kita menyusun office layout, strategi office layout. Misalnya ini di sini CEO dengan Chief Marketing Officer. Hubungannya seperti apa? Di sini CEO dan Chief Marketing Officer itu hubungannya O, ordinary okay. Berarti ya ada hubungannya tapi nggak terlalu penting gitu. Berarti di sini yang paling penting itu adalah ketika hubungannya absolutely necessary. Yang CEO itu absolutely necessary-nya kepada sekretarinya. Kemudian setelah itu dia penting untuk cuma penting CEO cuma penting ke sekretarinya. Yang lainnya itu hubungannya ordinary okay, unimportant. CEO nggak terlalu penting kepada desainer area. Juga CEO tidak terlalu penting dengan bagian servis komputernya. Nah, di sini kita lihat lagi contohnya ke copy center, bagian fotokopinya, copy centernya. Itu pentingnya itu ke nggak ada yang terlalu penting, nggak mesti dekat dengan yang lainnya. Copy center itu yang setidaknya itu perlu dengan desainer area, copy center dengan desainer area. Jadi cara membacanya itu lihat relationship antara masing-masing poin di sini. Misalnya juga computer service itu pentingnya itu di secretary sama desainer area. Kemudian accounting itu pentingnya di copy center karena orang accounting perlu sering ke copy center, kemudian penting ke computer service. Kemudian juga yang posisi-posisi absolutely necessary ini yang posisinya berdekatan. Kalau dia perlu interaksi cepat, dia perlu letakkan berdekatan. Kalau dia tidak ada hubungan sama sekali, nggak masalah dia letakkan terjauh, beda ruangan atau beda lantai, atau bahkan beda gedung sekalian nggak masalah gitu. Nah, kemudian bagaimana untuk di supermarket atau retail layout? Nah, tujuannya di sini adalah bagaimana meningkatkan keuntungan dari tiap meternya si kapasitas ruangan yang kita punya. Kita punya misalnya ruangan 3x3. Bagaimana ruangan 3x3 ini bisa terutilitas dengan baik. Nggak mungkin kalau kalian pun jualan retail, kalian taruh sabun, shampoo itu dekat kasir. Permen kalian taruh di belakang. Oh ya, orang nggak bakal beli. Juga perhatikan misalnya kalian ke minimarket itu kayak mainan anak-anak, pernak-pernik kecil-kecil, kayak Kinder Joy gitu diletakkan dekat kasir yang orang keluar masuk di sana dan kelihatan oh ya beli, keinget untuk beli. Nah, tapi kalau misalnya kayak sabun, sampo itu kan orang emang nggak impulsif beli ya, jadi taruhnya agak ke belakang, atau barang-barang berbahaya taruh agak ke belakang. Biasanya itu yang barang berbahaya kayak misalnya Baygon, yang produk-produk seperti itu nggak diletakkan dekat dengan makanan. Dan juga yang dipertimbangkan dalam supermarket atau retail layout ini adalah bagaimana kenyamanan si customer itu berbelanja. Apakah dia lurus aja atau dia berbelok-belok, ataukah dia muter-muter, kemudian bagaimana sirkulasi udara dalam supermarket tadi, kemudian juga bagaimana pencahayaannya, itu termasuk dalam tipe-tipe dari hal-hal yang harus diperhatikan dalam retail layout.
5 hal yang ide yang sangat membantu dalam supermarket ini atau retail layout ini adalah yang seperti saya sebutkan tadi, tempatkan item-item menarik di lorong-lorongnya tadi. Kemudian gunakan lokasi yang menonjol untuk item impulsifnya tinggi dan marginnya tinggi. Jadi kalau misalnya nanti itu ada strategi penetapan, masuk ke strategi penetapan harganya. Jadi kalau misalnya item-item yang akan memberikan banyak profitnya tadi, kita letakkan dia berputarnya banyak, kita letakkan dekat dengan kasir gitu. Kemudian distribusikan power item ke kedua sisi lorong dan pencar untuk meningkatkan pandangan ke item yang lain. Jadi kita tidak membuat desainnya orang mau masuk ke ruangan ke kantor atau ke minimarket kita, orang ingin berkeliling semua. Dia nggak cuma lurus nyari apa yang dicari, dia langsung keluar. Jadi bagaimana kita meningkatkan orang pengen tahu, ada apa di sana, ada apa di sini gitu. Kemudian gunakan lokasi di ujung-ujung lorong, jadi semua lokasinya dimanfaatkan, tidak ada posisi-posisi yang menganggur atau space-space yang menganggur. Kemudian sampaikan misi toko melalui penempatan yang cermat di departemen prospeknya, dari perencanaannya gitu. Kemudian kita masuk ke store layout. Bagaimana ini contoh untuk store layoutnya, di mana diletakkan di sini ada di mana fast food, di mana bakery, di mana dairy milk atau barang-barang dairy, kebutuhan dairy-nya. Kemudian di mana itu produk ethnic food, seafood. Jadi biasanya kalau kalian masuk ke minimarket atau hypermart itu layoutnya pasti udah biasanya seperti ini gitu. Nah, kemudian kita masuk ke retail slotting, bagaimana di toko-toko tadi ada, kalian coba perhatikan, ada di toko-toko swalayan tadi ada slot-slotnya untuk merek-merek tertentu atau produk-produk tertentu. Jadi si pabrik membayar fee kepada retailer untuk mendapatkan tempat atau booth, misalnya ditaruh booth di swalayannya. Nah, di sana ada contributing factornya yang pengaruhnya tadi adalah adanya space yang ruang rak yang terbatas, kemudian tapi itu bisa meningkatkan adanya produk baru di perusahaan retailer tadi, di usaha si retailer tadi. Kemudian biasanya dengan adanya space khusus tadi untuk si manufaktur atau pabrik tadi, mereka menempatkan customer service-nya atau apa sih namanya, CS-nya tadi kepada di tempat tadi. Jadi informasi mengenai tentang produk penjualan tadi yang memberikan informasinya adalah orangnya si manufaktur, orangnya si pabrik, bukan si perusahaan retailernya. Nah, sehingga nanti akan meningkatkan penjualan atau point of sales dari si usaha retailer ini. Kemudian pengendalian persediaan juga lebih bisa gampang dikontrol karena kan ada orang perusahaan yang hadir juga di sana gitu. Kemudian masuk ke dalam ini untuk membuat bagaimana yang dalam menyusun tata letak tadi. Kalau kan produk-produk di retailer tadi banyak jenisnya, banyak ukuran size-nya. Nah, ukuran size tadi, apakah semua produknya ditempatkan? Apakah semua produk itu ditempatkannya berdasarkan ukuran, misalnya di rak atas ukuran 1 liter semua, di rak bawah ukuran 500 semua, di rak 3 ukuran 400 semua, atau ditempatkan berdasarkan produk A dari ukuran paling besar ke ukuran paling kecil, sebelahnya produk B dari ukuran paling besar sampai paling kecil. Nah, biasanya itu ditempatkan per produk. Misalnya shampoo ukuran 1 liter, 1 liter 500 ml, 250, 100 atau paling kecilnya nanti. Kemudian ditempatkan lagi apakah baris depannya itu ditempatkan produk-produk di display semua barang-barangnya, atau ya cuma 1 atau 2 baris aja yang di display. Jadi tidak perlu semua semua produknya di display. Nah, berapa banyak displaynya ini ada hitung-hitungannya.
ada hitung-hitungannya, dan kalau di buku itu dijelaskan dengan ada computerized tools-nya. Jadi berapa banyak produk-produk tadi perlu display. Apakah cukup dengan dua baris, 3 baris, atau cukup dengan 1 baris. Nah, di sini disebutkan ada contohnya itu shampoo-nya tadi ada 5 yang terlihat, yang ukurannya di sebelahnya lain lagi. Nah, kemudian berapa banyak untuk satu produk itu panjang barisnya, misalnya ini di sini 2 feet katanya ya, untuk satu macam produk, satu merek produk dengan berbagai variasi. Nah, ini disesuaikan nanti dengan banyaknya produk yang kita sediakan. Jadi menyusunnya itu nggak suka-suka si pramuniaga si toko tadi aja, karena akan berkaitan dengan bagaimana kita memainkan psikologi si pelanggan. Jadi dalam ilmu ekonomi ini juga berkaitan erat dengan ilmu psikologi, karena kita berkaitan dengan consumer behavior, dengan perilaku konsumen. Nah, sekarang kita masuk ke servicescape, bagaimana kita membangun suasana, kemudian bagaimana layout spesialnya atau dan fungsionalnya yang meliputi bagaimana rencana jalur sirkulasi pelanggan, karakteristik lorong, dan pengelompokan produk. Kemudian bagaimana kita meletakkan rambu, simbol, dan artefak-artefak yang misalnya yang apa namanya ya, untuk hiasan-hiasan di toko retail kita, yang dapat membangun makna sosial atau membangun branding dari produk kita, dari toko kita. Kalau yang ambient condition ini, bagaimana kita karakteristik latar belakang seperti pencahayaan, suara, bau, dan mengatur temperatur. Temperatur seperti apakah yang nyaman untuk orang berbelanja, pencahayaannya apakah agak redup, atau lampunya lampu kuning atau lampu putih, kemudian apakah perlu ditambahkan dengan suara-suara atau dengan aroma-aroma. Nah, coba kalian ke Gramedia, itu ada suara, selalu kita diiringi musik ketika kita masuk ke Gramedia. Nah, musiknya itu yang membuat tenang, orang nyaman membaca, orang nyaman membeli buku. Nah, beda ketika masuk ke toko-toko swalayan kayak minimarket tuh rata-rata nggak punya musik, nggak punya, dia nggak perlu orang berbelanja yang lama-lama milih. Nah, seperti itu. Beda lagi nanti toko retailnya ke misalnya toko sepatu atau toko baju yang memainkan mood konsumennya itu misalnya dengan bau atau dengan suara. Kemudian kita masuk ke untuk retail tadi, penjelasan detailnya lebih digali lebih mendalam itu ada nanti di mata kuliah namanya manajemen retail. Sekarang masuk ke warehousing dan storage layout atau layout untuk untuk gudang dan storage atau pengudangan. Tujuannya ini adalah untuk mengoptimalkan keseimbangan antara biaya penanganan dan biaya terkait luas lantai gudang, dan memaksimumkan total ruang dari gudang, memanfaatkan secara penuh volume sementara ketika kita memaintain bagaimana merendahkan atau melakukan material handling cost-nya. Jadi bagaimana tujuan memanfaatkan secara penuh volume ruangan, space ruangan, tapi tetap biaya penanganan barang tetap rendah. Nah, itu tujuan dari mengatur storage layout. Nah, material handling cost atau biaya penanganan ini berkaitan dengan semua biaya yang terkait dengan transaksi transfer masuk, kemudian penyimpanan, kemudian mencari dan memindahkan material. Misalnya kalau materialnya itu berat dan perlu kuli, kan perlu kalau dipindah-pindah ada lagi biayanya. Kemudian bagaimana transportnya keluar, kemudian peralatan, orang, bahan, supervisi, asuransi, dan penyusutan. Kalau misalnya barang tadi gampang menyusut dengan udara atau temperatur dengan waktu, bagaimana kita menyusun layoutnya supaya barang tadi yang kita simpan tadi nggak ada penyusutannya. Kemudian bagaimana kita meminimumkan kerusakan dan
barangnya membusuk atau nggak baik gitu. Itu yang perlu kita pertimbangkan dalam strategi layout. Kepadatan dalam gudang cenderung bervariasi berbanding terbalik dengan jumlah barang yang berbeda dengan tempat yang disimpannya. Nah, sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis atau kita sebut dengan ASRS, Automated Storage and Retrieval System, dapat meningkatkan produktivitas gudang secara signifikan, kira-kira 500%. Ini adalah contoh foto ini adalah gudang penyimpanan dari mobil, bagaimana bisa memanfaatkan lokasinya untuk sistem penyimpanan pengambilan otomatis. Ini untuk parkir. Bisa untuk ini untuk parkir. Jadi nggak otomatis di mana dia langsung turun gitu kan. Lokasi dermaga adalah elemen desain utama untuk warehouse. Jadi misalnya pengiriman barang itu dengan kapal, ya berarti kita ambil lokasinya itu dekat-dekat warehouse kita, dekat-dekat ke dermaga. Tergantung nanti alat transportasi yang kita gunakan. Kemudian ada cross docking, ini adalah barang dipindahkan langsung dari penerima ke pengirim dan tidak ditempatkan di gudang penyimpanan. Jadi barangnya masuk, tidak ada penyimpanan, jadi langsung masuk ke inbound, outbound. Memerlukan penjadwalan yang ketat dan pengiriman yang akurat. Jadi kalau misalnya pengiriman terlambat, ya keterlambatan outbound-nya nanti. Jadi kalau barang masuk, maksudnya kalian nggak masukin barang melalui kapal, barangnya masuk, langsung udah ada truk standby langsung pindahin ke truknya, langsung keluar. Jadi nggak ada barangnya tadi disimpan dalam gudang. Nah, biasanya ini pakai RFID untuk mengidentifikasinya, jadi kayak di monitor posisinya di mana terus. Ada notifikasinya RFID. Kita menyimpannya itu secara random dalam gudang. Nah, dalam sistem seperti ini kita membutuhkan Automatic Identification System atau AIS yang biasanya berbentuk barcode, mengerjakan identifikasi barang secara akurat dan cepat. Jika AIS dipadukan dengan sistem informasi manajemen yang efektif, maka manajer operasi dapat mengetahui jumlah dan lokasi setiap unit yang ada. Nah, informasi ini dapat digunakan dengan operator manusia atau dengan ASRS cross docking tadi untuk memuat unit dimanapun di dalam gudang secara acak. Nah, sistem random stacking yang terkomputasi meliputi tugas-tugas berikut, yaitu mempertahankan daftar lokasi yang terbuka atau tersedia. Jadi barang-barang tadi ada daftar lokasinya gitu. Kemudian yang kedua membuat daftar persediaan barang secara akurat dan juga lokasinya. Ada di mana barangnya, jumlahnya ada berapa, lokasinya ada di mana. Kemudian mengurutkan barang-barang dalam urutan tertentu untuk meminimalkan waktu perjalanan yang dibutuhkan untuk mengambil pesanan. Kemudian menggabungkan pesanan untuk mengurangi waktu penjemputan. Yang terakhir menugaskan barang atau kumpulan barang tertentu seperti barang-barang yang sering digunakan pada wilayah gudang tertentu sehingga jarak tempuh total dan dalam gudang dapat diminimalkan. Nah, nanti kalau kita memilih strategi layoutnya itu random stacking, strategi kita mengambil random stocking ini, kita bisa menggunakan bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya kita, apakah pesanan mana yang mau diambil, di mana lokasi gudangnya, supaya efisiensi waktu, tenaga, dan biaya tadi bisa didapatkan dengan baik. Kemudian ada customization atau di custom untuk warehouse-nya, bagaimana aktivitas bernilai tambah yang dilakukan di gudang, memungkinkan strategi biaya rendah dan respon cepat. Contohnya itu untuk perakitan komponen, membuat perangkat lunak, atau untuk perbaikan, atau untuk pelabelan dalam kemasan yang disesuaikan. Ini contoh untuk tipe layout. Warehouse layout yang tradisional layout, ada office-nya, kemudian ada conveyor-nya dan berjalannya, seperti apa rak-rak dalam storage-nya.
Kemudian ada tempatnya di mana perlu customisasi tadi. Misalnya dia perlu dikasih label, perlu dirakit, atau perlu memuat ada perbaikan. Nah, jadi ada tempat-tempat yang posisi di gudang tadi yang perlu bisa dia untuk melakukan customization tadi, atau untuk perbaikan atau untuk melakukan pelabelan dalam kemasan yang disesuaikan. Nah, ini contoh cross docking layout. Jadi barang masuk, kemudian barang keluar, kemudian ada office-nya, ada kantornya. Jadi tidak ada tempat yang tetap dia di sana. Jadi cuma ada aliran barang masuk, barang keluar langsung. Kemudian kita masuk ke layout posisi tetap. Produk ada tetap di satu tempat, jadi produknya nggak berjalan. Kalau tadi produknya berjalan, kalau fixed position layout ini produknya tidak berjalan. Produknya ada di mana, di lokasi A, ya di lokasi A aja terus. Itu biasanya untuk barang-barang besar seperti perkapalan gitu. Jadi yang berputar itu adalah pekerja dan peralatan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi yang complicated-nya itu adalah ruang terbatas di tempatnya tadi, di site-nya. Kemudian bahan yang berbeda-beda yang dibutuhkan pada tiap tahapan proyek yang berbeda. Kemudian jumlah volume material yang dibutuhkan bersifat dinamis. Itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam fixed position layout. Nah, dalam fixed position layout kita perlu memikirkan alternatif strategi bagaimana sebagian besar proyek mungkin diselesaikan di luar lokasi di fasilitas yang berorientasi pada produk. Jadi karena nggak mungkin kan semua perkapalan semua dari paling detail sampai besarnya dikerjakan di satu tempat tadi. Nah, bisa jadi yang barang-barang kecilnya dikerjakan di fasilitas yang berorientasi pada produk, lalu nanti dipindahkan alirkan kepada fixed position tadi. Nah, yang ini dapat meningkatkan efisiensi secara signifikan, tetapi hanya mungkin ketika beberapa unit yang serupa perlu dibuat. Kemudian berorientasi pada proses. Ini seperti mesin atau peralatan yang dikelompokkan bersama. Nah, fleksibel dan mampu menangani berbagai macam produk atau layanan. Penjadwalan bisa sulit dan pengaturan penanganan material dan biaya tenaga kerja bisa tinggi. Nah, contohnya ini untuk di rumah sakit yang ruang di mana kita letakkan ruang surgery, ruang operasi, di mana ruang radiologi, di mana ruang farmasinya, di mana kasirnya, billingnya, kemudian di mana ruang emergency roomnya. Itu karena dia berorientasi proses. Di mana ruang laboratoriumnya. Nah, kalau untuk emergency pasti paling depan, nggak mungkin emergency taruhnya paling belakang. Nah, kemudian ruang operasi itu biasanya agak di sudut. Kemudian ada bagaimana ruang radiologi terpisah dari yang lain juga. Ini contohnya pasien A itu broken leg, alurnya itu dari ruang triasenya, kemudian ke radiologi, dari radiologi dia ke surgery, dari surgery dia airbed ini yang setelah, kalau kita namanya okarum, kemudian dia ke ruang farmasi, kemudian dia keluar. Nah, kalau ada pasien B masuk, beda prosesnya kan. Pasien B-nya kena heart pacemaker. Dia langsung ke ruang operasi, kemudian dari ruang operasi dia ke farmasi, dari farmasi dia baru ke airbed-nya, baru dari dia keluar. Jadi tergantung nanti untuk masing-masing si konsumen yang kita layani. Kemudian kita masuk ke proses berorientasi layout. Bagaimana kita mengatur pusat kerja sehingga dapat minimalkan biaya dan penanganan material. Elemen biaya dasarnya itu ada banyaknya beban atau orang yang bergerak antar pusatnya, antar between centers-nya, kemudian beban jarak atau ruang berpindah antar pusatnya. Nah, ini untuk perhitungan bagaimana kita meminimalkan biaya dalam proses oriented layout. Jadi yang XIJ ini adalah
jumlah beban yang pindah dari departemen I ke departemen J, sedangkan CIJ ini adalah cost antara departemen I dan departemen J. Ini adalah masuk dalam linear programming yang sudah dipelajari juga di anak kelas analisa optimasi. Nah, di sini ada contohnya, itu ada atur 6 departemen di pabrik untuk meminimalkan biaya penanganan material. Setiap departemen berukuran 20 x 20 feet, atau kita ambil aja 2 x 2, dan bangunannya memiliki panjang 6 x 4. Ada 6 departemen. Kemudian yang pertama sekali kita buat matrik dari mana ke mana, kemudian tentukan persyaratan ruangannya, kemudian kita kembangkan diagram skematis awalnya, kemudian tentukan biaya tata letaknya, dan coba tingkatkan tata letaknya apakah bisa dioptimalkan atau tidak, kemudian siapkan rencana terperinci. Nah, yang pertama kita bikin dulu bagaimana matriknya. Ada 6 departemen assembly, departemen painting, machine shop, receiving, shipping, dan testing. Jadi departemen 1 sampai departemen 6, ini jaraknya, ini jumlah dari lotnya dari assembly ke painting itu ada 50 lot per minggu. Kemudian dari assembly ke machine shop itu ada 100 lot. Dan ada biaya-biayanya, berapa biaya-biaya dari masing-masing perpindahan tadi. Nah, ini untuk kita bikin yang pertamanya, basicnya, dasarnya seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diurutkan. Kemudian ini jumlah lotnya dari 1 ke 3 itu ada 100 perpindahan, dari 1 ke 2 itu 50 perpindahan, 2 ke 3 ada 30 lotnya. Nah, kemudian kita hitung bagaimana berapa biayanya. Nah, biaya ini untuk masing-masingnya itu ada berapa dolar katanya ya. Jadi biayanya itu adalah $1 untuk perpindahan dari satu departemen ke departemen lain. Jadi kalau misalnya dari departemen 1 ke departemen 2 itu biayanya $1. Tapi dari departemen 1 ke departemen 3 itu biaya $2. Kenapa $2? Karena dari departemen 1 dibawa ke departemen 2 baru dibawa ke departemen 3. Jadi dua kali angkut berarti $2 gitu. Nah, kalau misalnya sama ke departemen 6. Ke departemen 6 ini dari 1 ke 5 dulu baru ke 6. Dia nggak bisa langsung 1 ke 6 atau 1, 4, 5, 6 atau 1, 2, 3, 4. Kenapa bisa 1 ke 4 ya? Karena dia ada potongan kan, masih sebelahan gitu, bisa dari 1 ke 5 ke 6. Kemudian kita hitung berapa masing-masing biayanya ini. Nah, untuk tadi dari 1 ke 2 itu 50 kali 1. 1 ke 3 itu 200. Itu datangnya dari $2, biayanya $2 kali 100. Kemudian dari 1 ke 6. 1 ke 6 itu biayanya itu 40 karena dia melewati 2 berarti kan $2 kali 20 jadinya kali 2 kali 20 40. Kemudian 1, kemudian 2. Dari 2 ke 4. 2 ke 4 itu biayanya 50, 2 ke 5 juga biayanya 10 karena dia langsung. Kemudian dari 3 ke 4 itu 3 ke 4 ini biayanya 40 karena dia perlu melewati 5 dan ke 4. Kemudian dari 3 ke 6 dia langsung 100. Kemudian dari 4 ke 5 itu 50. Jadi kalau dia melangkahi satu departemen berarti biayanya 2 kali. Nah, apakah ini bisa diefisiensikan? Nah, tadi yang biayanya 2 itu ada di dari 1 ke 3 dan 1 ke 6. Nah, 1 ke 3 ini kan lot barangnya banyak, ada 100. Jadi akhirnya biayanya jadi 200. Karena biaya banyak, bagaimana kalau ditukar 3 itu dekat dengan 1. Nah, kita atur itu direvisi. 3 tadi dekat ke 1 dan tidak ada, sehingga tidak ada yang melintasinya ya. Walaupun melintasinya 2 ke 3 melintasi, tapi lotnya cuma 30. Nah, lotnya 30, kita dapat model barunya seperti ini. Ini dapatnya dari trial and error. Jadi dengan pertimbangannya mana biaya paling besar duluan, mana lot paling banyak duluan, kita atur-atur. Mungkin nanti ada program yang lebih canggih untuk
membuat model ini, tapi kalau dengan kita pelajari ini bagaimana menanamkan konsepnya dulu di pemahaman kita. Jadi ini kita trial and error, mana biayanya paling tinggi itu yang kita ubah duluan. Tadi karena 1 dan 3-nya paling banyak memakan biaya, jadi 1 dan 3-nya kita dekatkan. Kemudian juga tadi yang banyak makan biaya itu ada 1 dan 3 dan 6. 3 dan 6 100. 1 dan 6 itu 20. 1 dan 40. Nah, jadi pertimbangan paling utama itu adalah 1 dan 3. Nah, jadi 2-nya digeser, 1 dan 3-nya didekatkan. Ini kita hitung lagi biayanya menjadi 480. Yang sebelumnya biayanya itu sebesar 570. Nah, udah lebih hemat. Ini untuk jadinya bagaimana departemennya tadi. Nah, untuk komputer software-nya ada beberapa komputer software yang bisa digunakan. Ini graphical approach, pendekatan grafikanya bisa untuk masalah yang kecil, atau untuk masalah yang besarnya ada itu Core Lab, Factory Flow, Aldab, atau Craft. Ini contoh untuk Craft example. Ini contoh-contoh untuk komputer software. Kemudian masuk ke work cell. Sel kerja atau work cell. Nah, sel kerja ini adalah mengatur ulang orang atau mesin ke dalam kelompok-kelompok untuk fokus pada produk tunggal atau grup produk. Teknologi grup mengidentifikasi produk yang memiliki karakteristik serupa untuk sel tertentu. Volume harus membenarkan sel, dan sel dapat dikonfigurasikan sebagai desain atau perubahan volume. Ini keuntungan dalam sel kerja, pengurangan persediaan dalam proses kerja, lebih sedikit ruang lantai yang dibutuhkan, kemudian dapat mengurangi persediaan bahan baku dan barang jadi, kemudian mengurangi biaya tenaga kerja langsung, peningkatan rasa partisipasi karyawan, meningkatkan penggunaan peralatan dan mesin, dan mengurangi investasi dalam mesin dan peralatan. Ini contoh bagaimana kita mengimprove menggunakan work cell. Ini bentuk dalam penggunaan ruangannya. Dalam tempat yang kecil ada 2 karyawan, materialnya kita letakkan tengah-tengah, jadi karyawannya dengan gampang mengambil materialnya. Atau bagaimana kita mengimprove-nya, materialnya tetap yang tengah tapi karyawannya posisinya tidak depan belakang. Kalau dengan posisi yang sebelah kiri ini tidak memungkinkan adanya menambah tenaga kerja baru. Tapi dengan posisi yang fleksibilitasnya tadi ya, fleksibilitas kalau yang sebelah kanan ini memungkinkan adanya menambahnya pekerja atau adanya additional output yang dibutuhkan. Ini juga bisa untuk layoutnya straight line. Kemudian bagaimana kalau misalnya di-improve menjadi U-shape. U-shape ini lebih memungkinkan dalam kontrolnya si karyawan tadi. Dalam kontrol karyawan, dalam juga untuk komunikasi antar karyawannya. Jadi karyawannya movementnya diperhatikan, dan bagaimana komunikasi antar karyawannya.